Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami Waalaikumsalam. dari kelompok 6 akan praktek coaching untuk tema yang pertama, yaitu siswa yang pendiam dan pemalu yang berlebihan. Di sini nanti saya sebagai coach dan Bu Siti Khofifah sebagai coachnya. Ya, Oke. monggo Bu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh Bu Umroh, silakan masuk Bu. Silakan duduk. Baik, makasih Bu Khofifah. Sibuk tak sekarang? Tidak sibuk Bu, cuma mengerjakan tugas-tugas CGP itu aja loh, kurang sedikit. Kalau tidak mengganggu, saya ingin berbincang-bincang nih dengan Bu Khofifah. Bisa nggak, tidak Bu? mengganggu kok Bu. Bu Umroh ingin berbincang-bincang tentang apa ya? Ini loh Bu, saya punya masalah sedikit dengan murid saya. Oh, jadi Bu Umroh ingin membahas masalah tentang muridnya Bu Umroh. Masalahnya apa ya Bu? Ini saya punya murid laki-laki, namanya Rio. Anaknya pemalu dan pendiamnya. Berlebihan Bu pokoknya. Oh, begitu ceritanya. Bu Umroh punya murid pemalu dan pendiam. Jadi, tujuan dari percakapan kita hari ini membicarakan masalah muridnya Bu Umroh ya, yang dikatakan tadi pemalu dan pendiamnya terlalu berlebihan ya Bu ya. Betul sekali Bu Khofifah. Oke, setelah kita membicarakan permasalahan yang Ibu hadapi, kira-kira apa ya hasil yang ingin Ibu Umroh dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Saya ingin membantu murid saya ini Bu, agar bisa mengurangi rasa malu dan pendiamnya sedikit, sehingga anak ini bisa bersosialisasi dan memiliki kemampuan berelasi dengan baik. Oh, benar Bu. Sikap pendiam dan pemalu ini sebenarnya sangat baik Bu. Sampai juga kita ingat ya, ada pepatah, diam itu emas. Bahkan ada juga di hadis Nabi bahwa malu itu sebagian dari iman. Tapi kalau sifat pemalu dan pendiam itu berlebihan, tentu tidak baik Bu. Bisa Bu Umroh gambarkan bagaimana sih sikapnya Rio sehingga Ibu Umroh mengatakan bahwa Rio ini pemalu dan pendiamnya sangat berlebihan. Seperti apa sih Bu berlebihannya? Ya Bu, saat itu saya menyuruh anak-anak kan mengerjakan LKS. Semua murid itu sibuk mengerjakan tugas. Tapi saya lihat Rio kok masih diam aja sambil menerawang kemana-mana. Saat itu saya tegur, anaknya bercerita bahwa dia tidak membawa LKS. Selanjutnya saya tanya, kenapa kok tidak bergabung dengan temannya, teman sebelahnya? Dia bilang, malu Bu, katanya. Akhirnya saya Bu yang menyuruh teman sebelahnya mendekat untuk berbagi LKS. Tapi setelah itu Rio ternyata masih diam saja Bu, tidak mengerjakan tugasnya. Saya pun bertanya lagi, loh Mas Rio kenapa kok masih belum mengerjakan tugasnya? Dia bilang tidak bisa. Jadi anak ini tidak mampu berelasi. Sehingga saya pun tidak mampu berelasi dengan baik karena sifatnya yang terlalu pemalu dan pendiam. Pernah juga saya suruh presentasi di depan kelas. Dia mau,
Tapi request Bu, minta tidak menghadap ke teman-temannya, tapi minta menghadap ke saya, itu kan lucu Bu. Penampilannya juga seperti itu, selalu bermasker. Tidak pernah dilepaskan sekalipun maskernya Bu. Nah, ketika saya tanya kenapa kok maskernya nggak pernah dilepas, ternyata bukan karena masalah protokol kesehatan, tapi karena dia malu juga, nggak mau teman-temannya lihat wajahnya. Nah, inilah Bu yang membuat saya tergugah. Mengapa ini saya ingin mengatasi masalah Rio ini. Wah, ternyata sikap Rio memang pemalu dan pendiamnya sangat terlalu ya Bu, sehingga mempersulit dirinya sendiri dalam berkomunikasi dengan temannya. Kita harus bisa Bu untuk membantu anak ini agar bisa memiliki ketangguhan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Sehingga dia juga bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah dengan baik tanpa malu untuk bertanya kepada temannya. Nah, itu Bu yang ingin saya capai dari perbincangan ini. Supaya membuat Rio tidak pemalu dan pendiam yang berlebihan. Sehingga anak ini nantinya bisa berkomunikasi dengan baik. Enjoy dalam pembelajaran seperti murid-murid yang lain. Iya Bu, kasihan kalau anak ini seperti ini terus. Lah, kira-kira apa ya Bu penyebab Rio kok seperti itu? Kalau saya selidiki kemarin Bu, sikap Rio yang pendiam dan pemalu itu sudah saya tanyakan sama orang tuanya. Ternyata di rumah anak ini itu tidak pernah keluar rumah. Juga tidak pernah bermain dengan temannya. Nggak pernah bersosialisasi dengan tetangganya. Ibunya terlalu memanjakannya karena anak tunggal. Sehingga anak ini tidak diperkenankan bermain keluar rumah. Begitu Bu ceritanya. Oh, jadi anak ini di rumah tidak pernah bermain dengan teman sebayanya ya Bu? Dan hanya selalu dengan ibunya saja. Padahal loh, anak seusia dia ini seharusnya merupakan masa-masa asiknya bermain. Kalau masalahnya seperti ini Bu, kira-kira rencana Bu Umroh apa ya untuk membuat Rio mengurangi sifat malu dan pendiamnya itu? Begini Bu, saya rencananya bekerja sama dengan murid-murid yang satu kelas dengan Rio supaya bisa lebih mendahului dan memperbanyak dalam berkomunikasi dengan Rio. Harapan saya bisa menciptakan keakraban dahulu. Langkah selanjutnya, saya akan lebih sering mengajak anak-anak berdiskusi dalam pembelajaran, sehingga Rio terbiasa bekerja sama dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Nanti, saya juga akan bekerja sama dengan guru lain dalam mengatasi permasalahan yang Rio hadapi, Bu. Bahwa anak ini memang perlu perhatian khusus dalam mengatasi sikap pemalu dan pendiamnya. Wah, rencananya Bu Umroh sangat bagus sekali ya. Mengajak murid-murid untuk lebih sering mendahului pembicaraan dengan Rio, menyapanya, menemaninya supaya terbentuk suasana keakraban dan lama-kelamaan bisa mengurangi rasa malu dan pendiamnya Rio ya. Bu Umroh juga akan bekerja sama dengan guru lain supaya bisa segera mengatasi Rio. Saya rasa gagasannya Bu Umroh sangat baik untuk segera dicoba, Bu. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini saya bisa membantu Rio dalam mengatasi sikap pemalu dan pendiam yang berlebihan itu ya Bu. Insya Allah bisa Bu. Kira-kira kapan ya Bu Umroh melaksanakan rencana Bu Umroh tersebut? Jangan lupa nanti saya dikabari ya Bu terkait perkembangannya Rio.
Iya Bu, akan segera saya lakukan. Insya Allah 2 minggu lagi saya akan ke sini menemui Bu Hovifah untuk menceritakan perkembangan kondisi Rio. Makasih Bu Hovifah atas waktu dan pencerahannya. Sama-sama Bu. Jadi dari percakapan kita hari ini Bu Umroh, ya, Bu Umroh ingin mengurangi sikap Rio yang pemalu dan pendiamnya dengan bekerja sama dengan teman dan rekan sejawatnya Rio, ya, agar lebih banyak mengajak dan mendahului berkomunikasi dengan Rio. Sehingga terbentuk keakraban dulu ya Bu, sehingga dari keakraban tersebut Rio akan terbiasa berbicara dengan teman-temannya dan diharapkan mampu berkomunikasi dengan baik sehingga bisa enjoy dalam pembelajaran. Semoga sukses ya Bu rencananya. Amin. Makasih sekali lagi Bu Hovifah. Sekarang saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami, Ibu Siti Hovifah dan Rofiatul Umroh akan praktek kucing ya. Di sesi ini saya sebagai coachingnya dan Bu Umroh sebagai coachnya ya. Kita mulai ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Hovifah, silakan masuk Bu. Lama ya kita tidak ketemu. Silakan duduk Bu Hovifah. Baik Bu, makasih ya. Memang kita sudah lama tidak ketemu Bu. Dan hari ini saya ingin bertemu dengan Bu Umroh. Apakah Bu Umroh ada waktu untuk saya? Kebetulan ini lagi santai Bu, karena tugas CGP sudah hampir selesai. Jadi kita bisa ngobrol dengan santai. Apa yang bisa saya bantu Bu Hovifah? Saya ingin bercerita Bu tentang peristiwa yang terjadi pada peserta didik saya. Dan saya ingin mendapat solusi Bu supaya tidak terjadi lagi pada peserta didik saya lainnya. Oh begitu ya Bu. Coba sekarang ceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada peserta didiknya Bu Hovifah supaya kita nanti bisa mencari solusinya. Oke Bu, begini ceritanya Bu Umroh. Saya itu memiliki 2 peserta didik yang bermasalah, namanya Bayu dan Indra, yang sering lupa akan tanggung jawab pribadi maupun tanggung jawabnya dalam kelompok. Semisal bahan praktikumnya yang menjadi tanggung jawabnya tidak dibawa. Buku laporan juga tertinggal di rumah, seharusnya waktunya dinilai. Sehingga mereka berdua tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan yang satu kelompoknya Bu, ya tidak bisa melaksanakan praktikum dengan baik pula. Nah, kemudian waktunya istirahat, Bayu dan Indra ini mungkin juga teman-temannya karena sudah keseringan Bayu tidak melaksanakan dan lupa akan tanggung jawabnya. Mungkin teman-teman mereka menuntut agar tanggung jawabnya dilakukan dengan mengambil bahan praktikum yang masih di rumah Bu. Nah, karena tergesa-gesa, Bayu dan Indra ini kecelakaan Bu. Waduh. Lah, kecelakaan itu semakin parah karena mereka tidak memakai helm. Ya Allah. Saya trauma dan ketakutan sekali Bu melihatnya. Iya Bu. Jadi
Bu Hovifah ini menemui saya ingin membicarakan masalah peserta didik yang lupa akan tanggung jawabnya sebagai pribadi maupun tanggung jawab dalam kelompoknya ya, sampai berakibat terjadinya kecelakaan. Setelah kita membicarakan permasalahan ini, apa sih yang ingin Ibu capai dari perbincangan kita nanti? Oh, gini Bu, saya ingin ada peningkatan sikap tanggung jawab pada peserta didik saya. Tidak ada lagi yang kembali pulang mengambil apa yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga Bu, tidak ada lagi kasus kecelakaan yang terjadi. Benar Bu, sikap tanggung jawab peserta didik harus ditingkatkan. Karena dengan sikap yang bertanggung jawab, seseorang akan dipercaya, dihormati, dihargai, serta disenangi anggota kelompoknya. Bisa kerja dalam tim sesuai tanggung jawabnya. Akan jadi masalah jika ada salah satu kelompok yang lupa akan tanggung jawabnya. Iya Bu, ketakutan saya semakin meningkat Bu, ketika saya itu mendampingi guru piket Bu. Saya melihat ternyata banyak peserta didik, tidak hanya Indra dan Bayu Bu, yang mau pulang untuk mengambil alat bahan dan laporannya yang tertinggal di rumah. Waduh. Sehingga saya ingin mencari solusi Bu terkait peserta didik yang lupa akan tanggung jawabnya ini. Saya takut Bu di suatu hari nanti ada kecelakaan lagi. Dan inilah yang membuat saya tergugah untuk mencari solusi bagaimana cara meningkatkan sikap tanggung jawab pada Bayu dan Indra serta pada peserta didik lainnya Bu. Wah, ternyata terjadi di kelas lain juga ya Bu. Tidak hanya terjadi di kelasnya Bu Hovifah sendiri. Iya betul itu Bu. Kita harus bisa menyelesaikan masalah ini supaya sikap tanggung jawab dimiliki oleh peserta didiknya Bu Hovifah dan kasus kecelakaan tidak terjadi lagi Bu. Iya Bu, hasil itu yang ingin saya capai dalam pertemuan kali ini Bu, yaitu meningkatnya sikap tanggung jawab pada peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran bisa diikuti dengan baik dan tidak ada lagi kasus kecelakaan yang terjadi. Iya Bu, sangat tidak baik jika peserta didik kita banyak yang tidak memiliki sikap tanggung jawab dengan baik. Kira-kira apa ya Bu penyebabnya? Sehingga peserta didik kita sering lupa, tidak bawa alat praktikum, laporan, dan lain-lain. Itu Bu, ketika saya tanyakan ke Bayu dan Indra dan pada orang tuanya, ternyata Bu, mereka di rumah itu tidak pernah mempersiapkan apa yang dibutuhkan pada kegiatan pembelajaran esok harinya. Jarang belajar Bu mereka itu, katanya hanya main game. Paginya baru lihat jadwal, lalu persiapannya tergesa-gesa Bu. Waduh. Saya yakin ini Bu yang dilakukan peserta didik lainnya yang juga sering lupa akan tanggung jawabnya. Kalau masalahnya seperti ini, kira-kira apa Bu rencananya Bu Hovifah untuk meningkatkan sikap tanggung jawab pada peserta didik dan kecelakaan tidak terjadi lagi? Ini Bu ya, rencana saya itu akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, guru piket, satpam, dan tim ketertiban Bu, supaya tidak memberi izin pada peserta didik
yang lupa akan tanggung jawabnya baik secara pribadi maupun kelompok, sehingga dia harus kembali lagi pulang ke rumah untuk mengambil apa yang dia lupa membawanya. Itu Bu. Dan juga saya akan berkolaborasi dengan mapel lain supaya anak-anak itu selalu ingat akan tanggung jawabnya, melakukan persiapan dulu sebelum berangkat ke sekolah di malam harinya, Bu. Kemudian saya juga akan menyarankan Bu membuat grup WhatsApp pengingat tanggung jawab yang disertai kerjasama dengan wali kelas, Bu, supaya mereka itu ingat. Ada yang mengingatkan, Bu. Saya rasa kalau lewat WhatsApp mereka pasti akan baca. Dan juga Bu, saya ini rencananya akan bekerja sama dengan Polsek, Bu. Polsek akan memberi materi literasi dalam berlalu lintas, Bu. Iya. Dengan melibatkan orang tua, supaya tidak ada lagi anak yang kecelakaan dalam mencari ilmu, Bu. Semuanya selamat ketika berkendara, baik pulang maupun pergi ke sekolah, maupun dalam aktivitas-aktivitas mendatang di kehidupannya, Bu. Itu rencana saya. Iya. Rencananya Bu Hovifah itu sudah sangat bagus ya, Bu. Berkoordinasi dengan kepala sekolah, guru piket, satpam, dan tim ketertiban untuk tidak memberi izin pada peserta didik yang tidak bertanggung jawab. Dan berkolaborasi dengan guru mapel lainnya untuk selalu mengingatkan pada peserta didik dalam melakukan persiapan malam harinya sebelum mengikuti pembelajaran besok harinya. Terus melakukan metode setiap kelas membuat grup WhatsApp pengingat tanggung jawab disertai dengan kerjasama dengan wali kelas dan juga bekerja sama dengan Polsek dalam memberikan literasi berlalu lintas dengan melibatkan orang tua, peserta didik, juga sebagai upaya supaya peserta didik semuanya selamat. Saya rasa rencananya Bu Hovifah sangat baik, Bu, untuk dicoba. Mudah-mudahan Bu, dengan cara seperti ini saya bisa meningkatkan sikap tanggung jawab peserta didik saya dan supaya mereka semuanya mendapat keselamatan Bu dalam mencari ilmu. Insya Allah itu rencana yang luar biasa dan akan berhasil, Bu. Kira-kira kapan Bu Hovifah akan melaksanakan rencana itu, Bu? Terus jangan lupa nanti saya diberi info perkembangannya. Iya Bu, akan saya lakukan dengan segera. Insya Allah 2 minggu lagi Bu, saya akan bertemu dengan Bu Umroh untuk bercerita tentang sikap tanggung jawab Bayu dan Indra dalam perkembangannya. Dan juga pada peserta didik lainnya, setelah saya melakukan survei data peserta didik Bu, yang masih lupa berapa, yang sudah melakukan tanggung jawab berapa, dan akan berkolaborasi dengan semua guru. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan kepada saya. Sama-sama Bu. Jadi dari percakapan kita hari ini, Bu Hovifah ingin meningkatkan sikap tanggung jawab peserta didik supaya tidak terjadi lagi kecelakaan, yaitu dengan bekerja sama dengan kepala sekolah, guru piket, satpam, dan tim ketertiban. Dan juga berkolaborasi dengan Polsek untuk memberikan literasi berlalu lintas, juga melibatkan orang tua, apalagi dengan membuat grup WhatsApp pengingat tanggung jawab. Saya yakin bisa Bu,
sebagai upaya untuk meningkatkan tanggung jawab dan keselamatan peserta didik. Semoga kita dan peserta didik kita semuanya sukses ya Bu, bisa bertanggung jawab semuanya. Amin Bu, itu harapan saya Bu. Saya izin pamit dulu ya Bu ya, terima kasih atas bantuannya. Sama-sama, ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi ya Bu ya. Bye. Ya, saya tunggu kabarnya Bu. Ya, sama-sama Bu ya. Kita saling beri kabar.